Selamat datang, hari ini kita akan jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita akan mundur jauh ke masa lalu, jauh sebelum ada buku sejarah, bahkan sebelum ada kata-kata yang ditulis. Kita akan sama-sama menjelajahi zaman praaksara, sebuah era yang luas banget dan penuh misteri yang jadi fondasi peradaban manusia. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Kalau nggak ada tulisan, gimana coba kita bisa tahu mereka hidupnya seperti apa? Apa yang mereka percaya? Dunia mereka itu kayak gimana? Jawabannya, ya dari benda-benda yang mereka tinggalin. Cerita yang ditulis bukan pakai tinta, tapi pakai batu dan logam. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Pertama-tama, kita samakan persepsi dulu ya. Zaman praaksara itu, secara harfiah artinya sebelum tulisan. Ini adalah masa di mana manusia itu hidupnya 100% bergantung sama alam. Mereka berburu, meramu, dan pelan-pelan mulai membentuk dunia di sekitar mereka. Inilah kisah paling awal dari umat manusia. Tapi, sebelum kita ngomongin manusia, kita perlu paham dulu panggungnya, tempat di mana kisah mereka terjadi. Bumi kita ini punya sejarah yang panjangnya luar biasa, miliaran tahun sebelum manusia pertama muncul. Skalanya ini yang bikin pusing sekaligus takjub. Coba bayangin deh, kalau seluruh sejarah bumi itu kita jadiin 1 tahun kalender, dinosaurus itu baru muncul sekitar pertengahan Desember. Terus, manusia, kita ini baru nongol di menit-menit terakhir tanggal 31 Desember. Kebayangkan betapa singkatnya waktu kita di sini? Nah, kita mulai dari Paleozoikum, zaman kehidupan awal di laut. Lanjut ke Mesozoikum, ini eranya para dinosaurus yang super terkenal itu. Dan akhirnya, Kenozoikum atau zaman mamalia, zamannya kita nih, yang dimulai setelah dinosaurus punah dan ngebuka jalan buat primata, dan ujung-ujungnya, ya kita ini. Setelah jutaan tahun evolusi planet, panggungnya akhirnya siap nih buat para aktor utama. Disinilah cerita manusia dimulai. Dengan percikan kecerdasan yang pertama, kemampuan untuk membuat alat. Era manusia yang paling awal itu namanya Paleolitikum atau zaman batu tua. Coba deh bayangkan hidup dalam kelompok-kelompok kecil, pindah-pindah terus, mengikuti kawanan hewan buruan dan musim buah-buahan. Hidup matimu itu benar-benar tergantung sama pemahamanmu tentang alam. Hidup yang berat pastinya, tapi juga hidup yang punya koneksi mendalam dengan dunia sekitar mereka. Jadi mereka pakai apa aja? Nah, lihat deh peralatan ini. Simple tapi revolusioner pada masanya. Kapak genggam yang intinya cuma batu yang dibentuk biar pas dipegang. Ini ibarat pisau Swiss Army zaman dulu. Bisa buat motong, menggali, sampai alat pertahanan diri. Mereka juga pakai serpihan batu yang tajam dan memanfaatkan tulang serta tanduk. Temuan-temuan ini tersebar di seluruh Nusantara loh, dari Pacitan sampai Sulawesi. Ini bukti nyata pertama kecerdasan manusia di wilayah kita. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan besar. Alat-alat itu nggak lagi cuma buat bertahan hidup, tapi jadi lebih halus, lebih terspesialisasi. Dan yang lebih penting lagi, manusia mulai mikirin hal-hal di luar kebutuhan sehari-hari. Mereka mulai berpikir tentang kehidupan setelah mati dan dunia roh. Yuk kita lihat perkembangannya. Di masa Mesolitikum, kita lihat ada penyempurnaan. Orang-orang mulai menetap di gua-gua. Dan kita nemuin bukti gaya hidup mereka di tumpukan sampah kerang raksasa ini. Tapi lompatan besarnya itu terjadi di zaman Neolitikum. Lihat deh kapak-kapak yang sudah dipoles halus ini. Ini bukan lagi soal fungsi aja, tapi ada unsur keindahan, ada kebanggaan dalam pembuatannya. Poin pentingnya, perubahan dari sekedar memecah batu jadi memolesnya, itu nunjukin perubahan besar dalam cara berpikir, perencanaan, dan kesabaran. Nah, berbarengan dengan kemajuan teknologi ini, muncul sebuah fenomena budaya yang, wow, luar biasa. Penting untuk kita pahami ya, ini tuh bukan periode waktu yang terpisah, tapi lebih seperti ledakan kepercayaan yang terjadi di akhir Neolitikum dan awal zaman logam. Dan bangunan-bangunan ini dengan jelas menggambarkan kepercayaan mereka. Intinya cuma satu, menghormati arwah nenek moyang. Ada menhir yang menjulang ke langit, dolmen yang berfungsi sebagai altar buat sesajen, sarkofagus yang melindungi jenazah dalam perjalanannya, dan punden berundak yang menciptakan ruang suci untuk ritual. Ini adalah bukti fisik pertama dari kehidupan spiritual yang kompleks. Sebuah upaya besar-besaran untuk terhubung dengan dunia di luar dunia kita. Kalau lompatan dari batu pecah ke batu poles itu sudah besar, lompatan berikutnya ini jauh lebih besar lagi. Penemuan logam mengubah segalanya. Ini adalah awal dari era baru yang didorong oleh sebuah teknologi yang benar-benar radikal. Coba kita bandingkan langsung ya. Di zaman batu, Anda bekerja dengan material yang sudah ada. Anda membentuknya. Nah, di zaman logam, Anda menciptakan material baru.
Proses melebur biji logam buat bikin perunggu atau besi itu butuh pengetahuan, butuh kontrol atas api, dan organisasi sosial yang levelnya udah beda banget. Ini lompatan besar dalam kompleksitas manusia. Nah, ini ada fakta unik nih. Beda sama di Eropa, yang urutannya itu tembaga, baru perunggu, terus besi. Di Nusantara ini, teknologinya itu lompat, langsung ke perunggu. Nggak pakai zaman tembaga dulu. Ini nunjukin kalau ilmunya ini kemungkinan besar datang dari luar, lewat jalur perdagangan dan pertukaran budaya gitu. Terus diadaptasi dengan cara yang khas di sini. Kalau ada satu benda yang jadi ikon zaman perunggu di Indonesia, ya Nekara ini. Benda perunggu besar yang indah ini sering disebut genderang perunggu, tapi fungsinya jauh lebih dari sekedar alat musik. Nekara ini jadi pusat upacara buat panggil hujan, simbol status buat para kepala suku, dan bahkan dipakai sebagai mas kawin. Ditemukannya juga di mana-mana, dari Sumatera sampai Papua, yang menunjukkan adanya jaringan budaya yang saling terhubung di seluruh kepulauan. Oke, jadi saat kita mendekati akhir dari perjalanan praaksara kita ini, kita bisa lihat sebuah cerita yang luar biasa. Dari alat batu yang paling sederhana sampai perunggu yang rumit, kita sudah menelusuri jejak-jejak langkah pertama umat manusia menuju peradaban. Tahap terakhir dari era ini adalah zaman besi. Walaupun gak sebanyak peninggalan perunggu, penguasaan besi ini menghasilkan peralatan yang lebih kuat dan lebih efisien. Sabit untuk bertani, mata kapak yang lebih awet, ini adalah alat-alat yang meletakkan fondasi bagi masyarakat agraris yang lebih besar, yang sebentar lagi akan memasuki era sejarah, era di mana tulisan ditemukan. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Setiap zaman itu didefinisikan oleh material dan teknologinya. Mereka punya batu dan perunggu, kita punya silikon, plastik, dan data digital. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau nanti para arkeolog masa depan menggali sisa-sisa peradaban kita, artefak apa ya yang bakal mereka temukan? Apa yang akan peralatan kita katakan tentang siapa kita? Sesuatu untuk kita renungkan.